Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamal Andrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi dan salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi melalui sapaan firman Tuhan pagi. Dan untuk firman Tuhan pagi ini, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 berbunyi sebagai berikut. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan seketahui istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga kau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengarkan hal itu. Baik saudara jemaat Tuhan, melalui perikop ini yang hendak kita refleksikan dan renungkan bersama adalah bagaimana kita melatih ketulusan hati. Saudara, Bunda Teresa pernah berkata begini, "Apabila engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud tersembunyi di balik perbuatan baik yang engkau lakukan itu. Tetapi tetaplah berbuat baik. Apabila engkau sukses, engkau mungkin akan mempunyai musuh dan teman-temanmu iri hati atau cemburu. Tetapi teruskanlah kesuksesanmu itu. Apabila engkau jujur dan terbuka, orang lain mungkin akan menipumu. Tetapi tetaplah bersikap jujur dan terbuka setiap saat. Apa yang engkau bangun selama bertahun-tahun dapat dihancurkan oleh orang lain dalam satu malam saja. Tetapi janganlah berhenti dan tetaplah membangun. Apabila engkau menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati orang lain mungkin akan iri hati padamu. Tetapi tetaplah berbahagia. Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang. Tetapi teruslah berbuat baik. Bagaimanapun, berikan yang terbaik dari dirimu. Engkau lihat, akhirnya ini adalah urusan antara engkau dengan Tuhan. Bagaimanapun ini, bukan urusan antara engkau dan mereka." Saudara, melalui kisah ini, Bunda Teresa menekankan pada ketulusan hati. Ketulusan hati bukan seberapa besar yang kita berikan dan persembahkan. Bukan seberapa hebat yang kita kerjakan. Bukan tentang apa yang kita dapatkan dari pemberian kita. Bukan tentang sanjungan dan pujian. Bukan tentang apa kata orang tentang kita. Ketulusan adalah soal menyenangkan Tuhan. Ketulusan memberi nampak dilakukan jemaat mula-mula yang kita baca dalam perikop ini. Tetapi apakah semua anggota jemaat mula-mula menjalani hidup yang dilandasi ketulusan hati? Ternyata tidak. Saudara, ada kisah tentang sepasang suami istri, Ananias dan Safira. Mereka menjual tanah dan membawa hasilnya di hadapan rasul. Ternyata sebagian hasil penjualan ditahan dan sebagian lain dibawa dan diserahkannya kepada rasul-rasul. Ananias dan Safira ternyata memberi bukan dengan ketulusan hati. Tetapi pemberian Ananias dan Safira tidak tulus. Karena itu Petrus berkata, "Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah mengharapkan sesuatu?" Baik saudara, kita memang tidak menemukan apa motivasi yang membuat Ananias dan Safira melakukan hal itu. Bisa jadi Ananias Safira mencari nama atau pujian, sanjungan, atau mungkin motif-motif yang lain. Tapi yang jelas di mata Rasul Petrus, yang dilakukannya itu adalah mendustai Tuhan, mendustai Roh Kudus, bukan mendustai manusia. Baik saudara,
melalui refleksi firman ini mau mengatakan bagi kita pertama, bahwa dalam kehidupan jemaat kadang-kadang ada orang yang tidak bertindak dengan tulus, melakukan sesuatu dengan motivasi yang salah, melakukan kegiatan pelayanan, bahkan aktivitas-aktivitas di tengah persekutuan dengan mengharapkan sesuatu dari kegiatan dan pelayanan. Kalaupun ini terjadi, berarti kita tidak ubahnya dengan Ananias dan Safira. Karena itu saudara melakukan hal yang sebagaimana dinyatakan melalui kisah ini, semestinya berlandaskan pada ketulusan hati. Yang kedua, ketulusan hati, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Itu yang dimaksud dengan ketulusan hati. Dengan ketulusan hati apapun yang kita berikan tanpa pamrih. Melalui ketulusan hati, maka pemberian yang kita lakukan sekecil apapun akan dapat berdampak bagi kehidupan orang lain. Karena itu Bapak Saudara, lakukan sesuatu bukan dengan motif yang lain, bukan dengan maksud yang tersembunyi. Sebab Allah yang melihat hati, Allah yang mengenal keinginan dan bahkan motivasi dalam diri kita. Selamat menjalani hari ini, latih ketulusan hati, mulai dari hal-hal yang kecil sampai pada akhirnya kita terlatih dalam ketulusan hati pada hal-hal dan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Bapa untuk hidup hari ini. Bahwa mengawali hidup hari ini, kami sudah mendengar merefleksikan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk melatih ketulusan hati kami dari hal-hal yang sederhana sampai pada hal-hal yang sangat prinsip. Kiranya melalui sapaan firman-Mu pagi ini akan membangkitkan gairah hidup kami untuk terus melangkah maju dalam iman sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Bapa, sepanjang hari ini tentu jemaat-Mu akan beraktivitas, menjalani rutinitas mereka, mulai dari rumah, di kantor, di tempat-tempat kerja, di sekolah, di kampus, di rumah sakit, bahkan dimanapun jemaat-Mu bekerja, beraktivitas, berkarya. Untuk memulai semuanya Bapa, mari Engkau jamah. Bahkan Engkau lawat dengan kuasa-Mu, perlengkapi dengan kekuatan semangat. Sehingga jemaat-Mu semuanya berhasil dalam berbagai kegiatan dan pekerjaan hari ini. Berkati orang tua kami, berkati anak-anak kami dalam pendidikan, berkati dalam perjuangan masa depan, berkati dalam proses pertumbuhan jasmani maupun rohani. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan tengah bergumul karena penyakit. Berkati Bapa, upaya yang sementara dijalani, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, melalui obat-obat, makanan, air minum. Tuhan, Kau berkarya untuk menghadirkan kesembuhan untuk seluruh jemaat. Bapa di sorga, dari pagi sampai petang, bahkan sampai malam sebentar, lindungi kami. Jauhkan dari mara bahaya, bahkan dari segala sakit penyakit. Terpuji Engkau ya Tuhan untuk selama-lamanya. Ini doa kami. Kami sampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.